Palembang. Hari ini saya akan berbagi praktik baik OJL 1 dan OJL 2. Inilah video saya, selamat menyaksikan. Ini saya ingin menyapa dulu kepada Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Pagi. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, saya ingin Bapak Ibu isi dulu yang di depan. Bapak Ibu yang di belakang, Pak Iqbal, Bu Aisyah, dan Ibu Damai, silakan isi dulu yang di depan, jangan di belakang. Lewat cukup. Saya minta dulu untuk Bapak Ibu semuanya untuk berdiri karena kita akan menyanyikan sebuah lagu di 7 jurus BK. Silakan Bapak Ibu berdiri sebentar. Mandiri dan kuat, tumbuhi lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, dan jalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. Sekolah aman dan nyaman, dan juga menggembirakan, tempat bertumbuh harapan, bersama ayo kita wujudkan, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus, kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, menjalin koneksi, membangun kolaborasi, dan menata situasi. 7 jurus BK hebat, bersama murid melangkah tepat. 7 jurus BK hebat, 7 jurus yang akan ku ingat. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memasuki berbagi praktik baik, kita tunggukan semangat kita terlebih dahulu. Kita akan tepuk semangat ya. Kalian bisa ikuti saya, yaitu dengan tepuk semangat. Semangat, semangat. Lihat. Biar lebih berekspresi lagi, silakan untuk berdiri. Ketika, ayo sambil diikuti ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa. Tepuk tangan buat kita semua ya. Silakan untuk duduk kembali. Hari ini saya akan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat yang sudah saya implementasikan kepada peserta didik, yaitu dengan jurus tumbuhkan resiliensi. Di sini saya melakukan konseling individu dengan menghadapi situasi peserta yang merasakan kekecewaan, yang dia mendapatkan nilai rendah tidak sesuai dengan harapannya. Padahal menurutnya dia sudah belajar semaksimal mungkin, tapi apa yang dia dapatkan yaitu nilai yang rendah. Di sini tumbuhkan resiliensi ini seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Ika, yaitu daya lenting. Bagaimana kemampuan seseorang bangkit kembali dari kegagalan.
Dalam konseling individu ini, saya menghadapi tantangan bagaimana saya memahami emosi peserta didik. Emosi yang saya hadapi, peserta didik ini mengalami sedih yang berat. Dia sampai menangis terseduh-seduh karena mendapatkan nilai yang kurang memuaskan tadi. Terus tantangan yang kedua yaitu mengubah pola pikir negatif peserta didik tersebut. Dia merasakan berpikir bahwa dia gagal. Nah, pikiran negatif itulah yang menjadi tantangan saya, bagaimana saya bisa mengubah pola pikir anak tersebut. Terus tantangan yang ketiga yaitu menumbuhkan pola pikir bertumbuh dengan strategi burger. Ya, di sini strategi burger itu bukan makanan ya. Strategi burger itu bagaimana menumbuhkan pola pikir bertumbuh atau berkembang itu dengan memberikan apresiasi, koreksi, dan diapresiasi lagi. Terus yang keempat, tantangan yang saya hadapi yaitu waktu layanan terbatas. Seharusnya layanan yang mau diberikan itu berkelanjutan, tetapi mengingat waktunya jadi tidak maksimal. Nah, di sini saya melakukan aksi dari konseling individu itu menguatkan pola pikir bertumbuh. Jadi saya memberikan apresiasi kepada peserta didik itu dengan memberikan bahwa pemahaman kepada dia apa yang sudah ia lakukan, ia pelajari dan ia pahami untuk menghadapi ulangan harian itu sudah baik. Tetapi di sini saya mengkoreksi bagaimana dia bisa mendapatkan nilai yang tidak memuaskan, padahal dia merasa bahwa dia sudah maksimal dalam belajar. Terus saya mengapresiasi lagi di sini dengan mengucapkan bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya, melainkan sebuah proses untuk menjadi yang lebih baik lagi. Terus aksi yang kedua yaitu menumbuhkan rasa percaya diri dan semangat belajar. Jadi peserta didik ini merasa bahwa dia itu down karena mendapatkan nilai yang turun tadi. Jadi percaya diri dia itu turun. Terus semangat belajar dia juga turun. Sebelumnya dia adalah anak yang ceria dengan semangat belajar yang baik, tapi setelah mendapatkan nilai yang rendah kemarin, dia merasa tidak ada semangat lagi belajar. Ketiga, menyusun strategi belajar bersama peserta didik. Ini strategi yang dia tulis untuk memperbaiki nilai yang dia dapat. Ini adalah salah satu dokumen pendukungnya. Karena saya melakukan konseling individu, jadi ada berita acaranya dalam kegiatan konseling. Terus itu ada diketahui oleh kepala sekolah dan ada tanda tangan peserta didiknya juga. Dan di sebelah ini ada jurnal bimbingannya dan ditandatangani oleh peserta didiknya juga. Jadi dari hasil yang saya lakukan dari konseling individu itu, yaitu konseling mulai menerima hasil dari nilai yang lebih tenang, yang sebelumnya dia sangat amat sedih sampai dia menangis terseduh-seduh. Sekarang dia sudah mulai menerima. Yang kedua, hasilnya dia menyadari pentingnya proses belajar, bukan hasil akhir yang ia dapatkan. Terus yang ketiga, dia sudah mulai menunjukkan semangat baru dalam memperbaiki diri dan siap menjalankan rencana yang telah ia susun. Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya
P. Maritasari. Saya ingin menanggapi masalah mengenai siswa yang kehilangan semangat belajarnya karena nilainya kurang. Di situ apakah sudah menanyakan gaya belajarnya? Sudah. Nah, jadi apakah sudah benar misalnya dia MTK, apakah yang dipelajari sudah sesuai dengan gaya belajarnya baik di rumah maupun di sekolah? Karena itu sangat mempengaruhi dari hasil belajarnya menurut saya. Ya. Baik, terima kasih Bu Peti. Ya, di sana tadi sudah membuat strategi belajar ya. Jadi strategi belajar itu sebelum dia membuat strategi belajar, kemarin juga salah satu anak yang saya ambil sampel itu, yaitu yang juga dipakai oleh Ibu Dika dalam menentukan potensi yang ikut di tes gaya belajarnya. Jadi anak tersebut termasuk ke gaya belajar kinestetik. Di sana di dalam membuat strategi belajar yang saya tampilkan tadi, dia lebih banyak belajarnya lebih spontan dan lebih belajar lebih banyak untuk mengingat dan menghafal. Jadi mungkin kemarin waktu itu dia cerita karena kebanyakan aktivitas, karena salah satu anak ini adalah anggota OSIS, jadi terlalu banyak aktivitas, dia kurang waktu untuk belajar. Hanya dia waktu menghadapi ulangan harian kemarin, dia mendapatkan nilai yang lebih rendah. Karena waktu belajar dia kan gaya belajarnya menghafal. Jadi waktu untuk dia menghafal itu tidak ada, kurang. Terpotong karena aktivitas dia di sekolah. Dan waktu dia pulang juga dia mungkin merasa capek, jadi dia istirahat. Itu penyebabnya. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Terima kasih Bu Penti. Ya, terima kasih kepada moderator. Saya bukan menambahkan, tapi saya di sini ingin bertanya terkait apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Tri dan Yantia. Mengenai kasusnya kemungkinan terjadi juga terjadi di anak saya sendiri. Tadi kan itu kasusnya tentang siswa yang mendapatkan nilai rendah, kemudian dibimbing, dilakukanlah hasilnya tadi itu ada strateginya bagaimana cara dia belajar, kemudian dia dari yang motivasinya ya menjadi semangat lagi untuk belajar, sudah dibimbingkan itu tadi ada hasilnya. Nah pertanyaan saya, bagaimana kalau seandainya ini itu kan sudah dilakukan bimbingan, yang namanya anak-anak ini belajar bukan hanya satu mata, iya banyak mata. Terjadi di mata pelajaran lain, seandainya ini yang tadi pelajaran matematika, di pelajaran lain di informatika. Terjadi lagi nih, apakah strateginya akan tetap menggunakan strategi gaya lenting ataukah ada strategi yang lain? Karena kalau dia terjadi lagi berulang itu artinya kan strategi yang kita gunakan itu tidak berhasil ya, bisa dikatakan. Nah, bagaimana tidak lanjutnya? Siapa yang akan menanggapi pertanyaan dari Ibu? Terima kasih Bu Damai. Di sini saya berjelaskan lagi, itu resiliensi atau daya lenting itu bukan strategi, melainkan bagaimana kita menumbuhkan resiliensi atau daya lenting itu kemampuan di mana anak itu bisa kita bangkitkan kembali semangatnya agar dia tidak merasa jatuh atau gagal. Itu bukan strategi namanya Ibu Damai, melainkan bagaimana kita memberikan motivasi pada anak tersebut yang mengalami kegagalan mendapatkan nilai yang rendah. Untuk strategi misalnya di pelajaran lain, berarti kita harus melakukan pembinaan ulang, menanyakan akar permasalahan kenapa anak tersebut bisa
dengan menumbuhkan resiliensi. Di sini resiliensi itu bagaimana kita memberikan semangat belajar lagi kepada anak yang merasa dirinya jatuh atau mengalami kegagalan. Begitu. Iya, salah satunya kalau misalnya anak itu merasa gagal atau dia merasa rendah atau jatuh, itu dalam segi akademik ya. Kalau dalam segi sosialnya mungkin dia dibully dia merasa percaya diri yang kurang. Itu bisa kita memakai salah satu jurus BK yaitu tumbuhkan resiliensi. Harapan saya akan kalian terus jalankan jurus ini dan boleh nanti diajak berkolaborasi Bapak Ibu guru yang lainnya. Tentunya untuk mendampingi siswa agar siswa tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga kuat mentalnya. Seperti yang disampaikan tadi, resiliensi itu sebenarnya bukanlah teknik ya, tetapi melainkan bagaimana anak itu memiliki daya lenting. Ketika seseorang jatuh, pernah gagal, bagaimana kita sebagai seorang guru membangkitkan kembali agar ia tidak terpuruk. Seperti kasus-kasus yang kita lihat Bapak Ibu, yang na'udzubillah jangan sampai terjadi di anak-anak kita karena diejek tidak punya ayah, akhirnya mengakhiri hidup. Nah, itulah kegunaan resiliensi itu, agar mereka tahan banting sebenarnya, tahan banting dari keterpurukan, dari suatu masalah, dari ejekan dan hinaan, agar mereka memiliki mental yang kuat. Itulah sebenarnya resiliensi, agar tidak mudah tumbang oleh apapun yang terjadi. Itu saja mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, karena setelah ini saya akan lanjut ke sekolah lain, mengingat hari ini Jumat, takutnya di sekolah SMP 8 sudah pulang. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.